warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan tugas teori dan praktik BK Belajar, yang dimana kita ditugaskan membuat video terkait presentasi makalah semenarik mungkin. Nah, sebelum itu kami dari kelompok 3 mohon izin untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rozan Saif Zaidan, dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Hayat. Perkenalkan, nama saya Teman Faisi. Nah, selanjutnya kami di sini ingin menjelaskan isi dari makalah kami dalam bentuk video, yaitu motivasi belajar. Nah, apa sih itu motivasi belajar itu? Yuk kita masuk dalam ruangan. Cekidot. Iya. Iya. Cekidot. Iya. Iya. Cekidot. Iya. Halo teman-teman, baik. Di sini saya ingin menjelaskan apa sih itu motivasi belajar. Teman-teman kan juga pasti ya ada yang tahu dan pasti ada yang tidak tahu kan. Namun baik, saya ingin menjelaskan. Menurut buku yang saya baca, bukunya W.S. Winkel, motivasi belajar adalah keseluruhan daya gerak yang ada di dalam diri siswa. Maksudnya, motivasi itu lahir yang ada di dalam jati diri seseorang, menurut bukunya Winkel. Terus juga sama, menurut pendapat Muhyiddin Syiah, yang menegaskan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak yang ada di dalam diri siswa. Juga sama teman-teman, ternyata yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan kegiatan belajar, sehingga tujuan apa yang dimau oleh siswa tersebut dapat tercapai. Maksudnya ya, kita harus ada dorongan motivasi di dalam diri kita sendiri, teman-teman. Menurut buku yang saya baca seperti itu. Nah, begitu teman-teman apa yang saya sudah jelaskan tentang pengertian atau kesimpulan dari motivasi belajar itu. Namun teman-teman, selain itu kata motivasi itu teman-teman secara etimologis berarti motif, yang memiliki arti kehendak, kemauan, dan dorongan. Motivasi sendiri artinya tenaga membangkitkan serta menuntun kelakuan seseorang, bukanlah dari tingkah laku teman-teman, maupun yang itu berasal dari keadaan internal seseorang, serta tidak bisa dilihat secara langsung tetapi memberikan pengaruh terhadap kita. Maksudnya tidak bisa dilihat tapi bisa kita rasakan teman-teman, seperti itu. Halo guys, baik, di sini saya akan menjelaskan jenis dan karakteristik motivasi belajar. Yaitu yang pertama saya akan menjelaskan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yaitu yang pertama minat pribadi, yang kedua kepuasan dan proses belajar, dan yang ketiga fokus pada pengembangan diri, dan yang keempat otonomi dalam belajar, yang terakhir pencarian tantangan. Contohnya yaitu seperti seorang siswa yang belajar fisika karena merasa tertarik dengan cara dan semesta, seperti itu. Oh my god. Oke, selanjutnya teman-teman, jenis karakteristik motivasi yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Yang pertama itu ada tujuan eksternal, yang kedua penghindaran hukuman, yang ketiga pengaruh sosial, yang keempat kompetisi, dan yang kelima berfokus pada hasil. Contohnya, seorang siswa yang belajar keras hanya untuk mendapatkan ujian yang tinggi, lalu mereka hanya ingin mendapatkan pujian dari orang tuanya. Berarti mereka itu tidak benar-benar belajar karena termotivasi dari diri sendiri, melainkan hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain, seperti itu. Baik teman-teman, untuk
materi yang terakhir, saya di sini ingin menjelaskan tentang faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar. Tentunya kita sebagai generasi untuk menuju Indonesia Emas, tentunya kita harus melihat pandangan seseorang bagaimana kehidupan kita ke depannya. Di sini di buku makalah yang saya baca, faktor yang dapat mempengaruhi motivasi ada 5 macam. Yang pertama, motivasi belajar itu dapat kita hadirkan dengan cita-cita dan aspirasi yang ada pada siswa. Maksudnya, untuk menggapai cita-cita yang diimpikan seorang siswa tidaklah hal mudah, teman-teman. Mereka harus banyak-banyak belajar dan bisa menangkap apa sih yang perlu kita hadapi untuk untuk bisa menggapai cita-cita tersebut. Kebanyakan sekarang generasi sekarang itu ingin menjadi tentara, polisi, dan PNS tapi tidak belajar dan tidak berusaha. Itu hal sia-sia, teman-teman. Maka dari itu, untuk menggapai cita-cita tersebut kita harus banyak-banyak memotivasi teman-teman, banyak-banyak belajar. Yang kedua, kemauan siswa. Nah, biasanya anak-anak sekarang itu sulit sih untuk menangkap pelajaran atau tugas yang diterangkan oleh seorang guru itu agak sulit. Nah, biasanya kalau ada teman-teman yang sulit itu menjadi bahan, ya bisa jadi menjadi bahan pujian dari teman-teman lain. Maka dari itu kan kita juga merasa malu ketika kita dibully, teman-teman. Ya, untuk berubah dengan teman-teman, untuk merubah ya bisa pahamlah, ya kita harus ada kemauan dari diri kita sendiri, teman-teman. Dan yang ketiga, kondisi siswa. Kondisi siswa kita dapat artikan, kita dapat merubah hidup kita, teman-teman. Dari yang mana kita dulu tidak punya apa-apa, sekarang kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Maka dari itu, kemauan kondisi siswa itu kita teman-teman, kita jadikan sebagai motivasi. Yang keempat, ada kondisi lingkungan siswa. Kondisi lingkungan siswa bisa juga sekeliling kita, sekeliling tetangga kita menjadi sukses. Nah, maka dari itu kita jadikan orang yang sukses tersebut motivasi sebagai kita untuk melanjutkan masa depan yang cerah. Dan yang terakhir adalah unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Begitu, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu teman-teman, video cuplikan dari kelompok kami, kelompok 3, tentang apa sih motivasi belajar itu. Nah, untuk kurang lebihnya dari kelompok kami, mohon maaf. Dari Bang Faris mungkin ada kata-kata atau Murah aja. Iya, terima kasih kata-katanya. Terus saya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.